Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kurang suatu apapun juga. Alhamdulillah saya juga dan keluarga di sini dalam keadaan sehat. Oh ya teman-teman, ini kegiatan saya di sore hari. Rencananya saya mau masak ya. Masaknya juga nggak banyak-banyak, hanya satu menu aja. Dan di sini Pak suami lagi menyiapkan ikan yang mau dimasak. Ikan yang udah saya beli beberapa hari yang lalu, tapi masih saya hidupkan ya. Saya taruh di dalam ember, dikasih air gitu, jadi ikannya itu tahan lama. Dan di sore hari ini ikannya mau dipotong sama Pak suami, tapi ketika motongnya nggak saya videoin ya, karena takut nanti kan banyak darahnya gitu. Dan ini suasana di belakang rumah saya seperti ini ya teman-teman. Ini sekitaran jam 5 sore ketika saya udah pulang dari sekolah gitu. Jadi kegiatan saya di sini dilanjutkan untuk masak. Nah, di samping rumah saya di sana itu rumahnya bapak saya ya teman-teman. Oke deh, ini udah hampir sore juga, udah jam 5-nya udah lewat gitu ya. Jadi saya di sini mau buru-buru masak. Ini dia Pak suami lagi menyiapkan ikan yang mau dipotong. Ikannya lumayan besar-besar teman-teman. Ini ikan limbat seperti biasa. Ikan favorit keluarga saya yang selalu ada gitu ya. Kalau ada yang jual ikan limbat ini pastilah saya beli. Ini mau dipotong-potong Pak suami dulu ya. Oke deh, sambil menunggu ikannya dipotong, di sini saya mau masak nasi dulu karena nasinya juga udah habis ya. Jadi saya masak untuk makan malam aja. Ini mau saya ukur pakai jari ya teman-teman. Siapa nih yang masih menerapkan cara seperti ini ya, kalau ngukur air berasnya itu pakai jari. Kalau saya masih gunain itu ya. Oke deh, udah selesai untuk nyuci berasnya. Lanjut di sini saya masak di rice cooker. Jangan lupa di ceklekan ya, atau diturunkan apa namanya itu, apinya gitu ya, supaya mateng. Dan nasinya udah dicok. Lanjut di sini saya mau menyiapkan ikan atau membersihkan ikan yang udah dipotong oleh Pak suami tadi. Ikannya di sini agak banyak ya, bukan agak banyak lagi sih, memang banyak. Ada beberapa ekor ya, 4 ekor tadi yang dipotong, 2 ekor yang agak besar dan 2 ekor lagi yang sedang. Ikannya di sini mau saya pisah-pisahkan, yang agak besar-besar potongannya atau dagingnya aja itu mau saya pisah-pisahin gitu ya, mau saya bedakan karena mau saya goreng pakai bumbu gitu. Karena anak saya yang perempuan gak suka digulai ikannya, jadi ini sebagian mau saya goreng aja. Karena kalau digulai itu katanya dia kurang suka gitu ya, jadi daripada dia nanti nggak makan, ya udah ini saya pilihkan dulu yang daging-dagingnya lalu saya goreng. Saya di sini pakai bumbu instan aja, bumbu marinasi untuk ikan, untuk tempe dan untuk ayam juga bisa. Saya pakai sedikit aja, lalu nanti ditambahin garam, kemudian ditambahkan kaldu jamur sedikit. Ini juga udah terasa enak dan asin ya, gurih gitu. Kemudian saya aduk-aduk pakai tangan aja supaya bumbunya itu meresap, dan nanti mau saya diamkan dulu sebentar agar bumbunya itu meresap ke dalam dagingnya gitu. Oke deh, ini saya mau mempersiapkan bumbu yang lainnya atau bahan-bahan yang lainnya gitu. Ikannya di sini mau saya campur pakai timun ya teman-teman, karena yang ada di dalam kulkas juga timun. Timunnya udah semingguan lebih gitu ya, jadi takut nanti dia busuk. Makanya di sini mau saya bersihkan lalu nanti saya campurkan ke dalam gulai ikannya. Sini saya masih mau ngupas-ngupasin kunyit sama jahe ya. Kalau untuk bawang udah saya kupasin. Seperti biasa kalau bumbu gulai itu ada bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe sedikit aja, kemudian cabai rawit. Saya pakai cabainya juga nggak terlalu banyak, takut nanti pedas ya, karena Pak suami kan nggak bisa makan terlalu pedas gitu, jadi saya pakai cabai rawitnya itu hanya beberapa aja. Udah selesai untuk bumbunya, lanjut di sini saya mau ngupas-ngupasin timun, dan timunnya lumayan banyak juga, ada 3 buah, lalu saya potong agak kecil-kecil. Dan di sini saya juga mau membersihkan ikan asin karena pasangan gulai ikan itu ya biasanya ada ikan asinnya dan sambal terasinya. Tapi untuk saat ini saya nggak buat sambal terasi karena terasi saya lagi habis.
Kalau untuk hari ini memang stok di dalam kulkas sudah nggak ada ya teman-teman, karena rencananya besok pagi itu saya belanja ke pasar. Memang udah jadwalnya ya, dan memang hari pasarnya besok. Jadi untuk sore hari ini saya masak yang ada aja dan bumbunya juga yang ada. Oke, udah selesai mempersiapkan bahan-bahan yang lain. Di sini saya lanjut untuk menggiling ya. Pakai tangan aja ya. Karena kalau gulai ikan seperti ini kan enaknya digilingnya pakai tangan. Dan ini saya gilingnya juga nggak terlalu halus, hanya sekedar pecah-pecah gitu aja bawangnya dan cabenya. Karena kalau terlalu halus juga menurut saya kurang enak. Dan di sini saya kasih pakai garam kasar supaya mudah gilingnya ya. Karena kalau pakai garam halus itu kalau menurut saya sih agak susah juga giling cabai dan bawangnya. Jadi pakai garam kasar. Saya garam kasar itu memang selalu ada untuk menggiling seperti ini teman-teman. Tapi kalau untuk masak saya gunakan pakai garam halus. Oke deh, udah selesai untuk ngurusin bumbu. Lanjut di sini saya mau goreng ikannya dulu ya. Ikan yang udah saya marinasi tadi, lalu saya tutup karena kalau ikan limbat ini kan dia berlendir, jadi dia itu muncrat-muncrat minyaknya gitu kalau goreng ikan. Sambil menunggu ikan gorengnya mateng, di sini saya mau lipat-lipat kain ya. Waktu yang ada itu dipergunakan dengan baik ya teman-teman, karena waktu juga udah sore. Jadi di sini saya mau melipatkan pakaian yang udah kering. Takutnya nanti kalau nggak dilipat bertambah lagi dan semakin banyak, itu membuat kita semakin malas untuk mengerjakan. Dan pakainya juga nanti jadi kusut ya. Mana yang pakaian nggak disetrika itu nanti akan menjadi kusut kalau tidak dilipat sekalian gitu ya. Tidak dilipat cepat. Oke, ini saya juga sambil ngeliatin ikan gitu, takutnya hangus, dan lanjut lagi melipat pakaian seperti itu. Jadi bolak-balik gitulah ke dapur. Dan ini udah mau hampir selesai saya melipat pakaiannya ya. Dan ini tinggal menaruh aja ke dalam lemari dan ke dalam keranjang baju-baju yang mau disetrika. Oke, udah selesai urusan pakaian. Lanjut di sini saya mau masak. Untuk goreng ikannya udah selesai. Ini mau saya taruh di piring kecil aja. Lanjut saya nanti mau goreng ikan asinnya. Ikan asinnya juga ikan asin sungai ya, ikan asin ikan sepat sama ikan asin bulan namanya. Ini enak teman-teman, apalagi kalau digoreng itu enak kali rasanya. Ini saya sampai 2 kali goreng ya ikan asinnya. Sambil juga menunggu ikan asinnya matang, saya mau merasin santan untuk gulai ikannya. Saya tadi beli kelapanya tuh separuh ya, separuh buah kelapa. Ini saya peras sampai 3 kali supaya nggak terlalu kental gitu ya. Karena kalau terlalu kental juga makannya nggak enak gitu ya, enak rasanya, makanya nggak terlalu kental santannya. Dan ini di sebelahnya saya masih mengaduk-aduk ikan asinnya, membalik ikan asin supaya dia nggak terlalu kering. Nanti kalau terlalu kering juga rasanya agak pahit gitu teman-teman. Oke, udah selesai untuk gorengan pertama, lanjut di gorengan kedua. Dan ini saya juga belum selesai untuk meras santannya. Lanjut saya mau peras-peras lagi santannya. Kalau gulai ikan ini cara seperti ini memang cara orang Melayu menurut saya, karena biasanya kalau kami ya orang Jawa itu kalau mau masak gulai itu biasanya bumbunya kan ditumis dulu teman-teman, tapi ini bumbunya nggak ditumis ya, langsung dimasukkan aja ke dalam santannya. Dan setelah santannya itu cukup, lalu ikannya dimasukkan dan bahan-bahan yang lainnya lah ya, campuran ikannya itu juga dimasukkan karena biar sekalian matang aja gitu. Di sini saya motong timunnya agak tebal-tebal gitu teman-teman, makanya nanti kan kalau belakangan masukkannya nanti takutnya dia masih keras. Jadi enaknya tuh timunnya udah agak lembek gitu teman-teman. Oke, udah selesai saya taruhkan di sebelah ya, di sebelah kompor. Tapi karena yang goreng ikan asin udah selesai, jadi saya pindahkan lagi ke sini. Dan ini udah mendidih gulai ikannya. Cepet ya teman-teman, padahal aslinya tuh lama banget nunggunya. Dan ini udah mendidih. Lanjut saya kasih bumbu seperti garam, kaldu jamur, dan gula sedikit ya.
Saya kalau masak apapun itu nggak pernah tinggal gula ya teman-teman. Walaupun santan ini kan udah mengandung gula, tapi tetap saya pakaiin gula, walaupun hanya 1 sendok gitu. Karena kalau nggak pakai gula itu rasanya ada yang kurang gitu teman-teman. Karena udah biasa mungkin ya. Dan ini saya mau ngecek rasa dulu, rasa gulai ikannya, dan ternyata belum terlalu asin, makanya di sini saya tambahkan garam sedikit lagi. Walaupun udah ada ikan asinnya ya, tapi tetap gulainya harus terasa asin sedikit gitu ya. Karena kalau hambar juga nggak enak nanti. Oke, ini udah matang untuk gulai ikannya. Di sini mau saya bagi 3 nanti untuk bapak saya. Kemudian ada adik ipar saya juga makan di rumah ya, karena ibu mertua juga belum pulang. Dan ini 1 mangkok lagi untuk pak suami nanti. Oke, udah selesai untuk masakan sore hari ini. Hanya ini aja menu kami di sore hari ya, simple gitu, hanya 1 menu aja, nggak banyak-banyak, karena kalau untuk makan malam itu kan nggak repot ya masak macem-macem gitu. Udah selesai seperti ini gulainya, mungkin bisa teman-teman coba di rumah. Dan selanjutnya di malam hari, ini jam 11 malam teman-teman, saya dan pak suami belum tidur karena memang rencananya malam ini kami mau menjemput ibu mertua pulang dari umroh ya. Dan menurut informasinya jemaah umroh itu sampainya jam 11 malam teman-teman, tapi ternyata mereka jam 11 malam itu masih di perjalanan ya. Jadi sampainya mereka itu jam 2 malam. Jadi di sini saya dan keluarga ya, ada kakak ipar dan adik ipar juga menunggu, dan di sini udah pada ngantuk gitu ya, jadi udah pada lemes. Kami masih menunggu ya, ini posisinya udah jam setengah 2 malam. Dan ketika jamaah umroh datang, saya nggak videoin ya teman-teman, karena udah repot dan riuh gitu ya, ramai. Dan di sini juga keluarga-keluarga jemaah yang lain udah pada nunggu. Malahan ada yang setelah maghrib mereka udah sampai ke sini ya, karena mungkin jauh perjalanannya. Ada yang bawa bekal, mereka makan di sini. Tapi kami karena dekat ya jaraknya, jadi jam 11 malam kami baru datang ke sini. Oke deh teman-teman, terima kasih ya yang sudah mau menonton video saya sampai menit terakhir ini. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.